Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga tahun 1550 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh setelah salah satu adipatinya yaitu Jayakatwang melakukan pemberontakan. Raden Wijaya yang kelak menjadi raja pertama Majapahit merupakan menantu dari Raja Singosari terakhir yaitu Kertanegara. Raden Wijaya beserta istri dan pengikutnya dapat meloloskan diri ketika Singosari diserang Jayakatwang. Raden Wijaya meloloskan diri dan pergi ke Madura untuk menemui dan meminta perlindungan Bupati Sumeneb, Madura, yaitu Arya Wiraraja. Berkat Arya Wiraraja juga, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang. Bahkan Raden Wijaya diberikan tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto, yang kemudian kelak daerah tersebut dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan di Majapahit dan mencari saat yang tepat untuk menyerang Jayakatwang. Untuk itu, Raden Wijaya mencoba mencari dukungan kekuatan dari raja-raja yang masih setia pada Singosari. Kesempatan untuk menghancurkan Jayakatwang akhirnya muncul setelah tentara Mongol mendarat di Jawa untuk menyerang Singosari. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan cara memperalat mereka untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya bersama-sama dengan pasukan Kubilai Khan berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Begitu pula Jayakatwang berhasil ditangkap dan lalu dibunuh oleh pasukan Kubilai Khan. Setelah Jayakatwang terbunuh, Raden Wijaya kemudian melakukan serangan balik terhadap pasukan Kubilai Khan. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Kubilai Khan, sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri keluar Jawa. Setelah berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jaya Wardana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jaya Negara. Sedangkan dari Gayatri, ia mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal dunia dan didarmakan di Antahpura dekat Blitar. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jaya Negara dengan gelar Sri Jaya Negara. Pada masa pemerintahan Jaya Negara, Kerajaan Majapahit dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Pemberontakan ini datang dari Ranggalawe pada tahun 1309 Masehi, Lembu Sora pada tahun 1311, Juru Demung dan Gajah Biru
pada tahun 1314, Nambi pada tahun 1316, dan Kuti pada tahun 1320 Masehi. Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Raja Jayanagara terpaksa melarikan diri ke daerah Badandaya. Jayanagara diselamatkan oleh pasukan Bhayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat ketangkasan dan siasat jitu dari Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan pada tahun 1321. Pada tahun 1328, Jayanagara tewas dibunuh oleh tabib Israna Ratanca. Ia didarmakan di dalam pura di Silapetak dan Bubat. Jayanagara saat itu tidak memiliki putra. Karena itu, takhta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi dinobatkan menjadi penguasa Majapahit dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Walau pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada akhirnya diangkat menjadi Mahapati di Majapahit oleh Tribuana Tunggadewi. Di hadapan Tribuana Tunggadewi dan para pembesar Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Amukti Palapa. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1334, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka. Seperti yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit menjadi sangat luas, yaitu meliputi daerah hampir seluas wilayah Republik Indonesia sekarang. Tribuana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Kemudian pada tahun 1350, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350, Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara, dan ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Amukti Palapa berhasil diwujudkan. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk mangkat, yang kemudian digantikan oleh Wikramawardhana. Wikramawardhana adalah menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan putrinya yang bernama Kusuma Wardani. Wikramawardhana memerintah kerajaan Majapahit selama 12 tahun. Pada tahun 1429, Wikramawardhana mangkat. Selanjutnya,
Raja-raja yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah sebagai berikut. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan angkatan laut kerajaan itu untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan pelayaran. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang terdiri atas 4 kasta seperti di India, yang lebih dikenal dengan catur warna. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Candala, Melica, dan Tuca, yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, berkembang agama Hindu Siwa dan Buddha. Kedua umat beragama tersebut memiliki toleransi yang besar, sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Hindu, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Bahkan Empu Tantular menyatakan bahwa kedua agama ini merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang artinya walaupun beraneka ragam, tetap dalam satu kesatuan. Tidak ada agama yang mendua. Setelah Gajah Mada meninggal dunia pada tahun 1364, disusul dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit sebenarnya tidak memiliki pemimpin yang mampu mengulangi masa kejayaan kerajaan ini. Masa-masa selanjutnya menjadi periode yang suram dan panjang bagi Majapahit. Sering terjadi pertikaian, bahkan di dalam lingkungan istana. Wilayah-wilayah taklukan pun mulai melepaskan diri, yang semakin memperlemah pengaruh Majapahit. Tiadanya pemimpin yang kuat membuat internal Majapahit goyah dan terbelah. Pada tahun 1405, terjadi perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Parekrek. Perang ini melibatkan Wikramawardhana melawan Bri Wirabumi. Wikramawardhana adalah suami dari putri Hayam Wuruk dari permaisuri yakni Kusumawardhani. Sedangkan Bri Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara tersebut akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana yang menjadikan dirinya tetap berkuasa sebagai Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk. Namun demikian, Wikramawardhana maupun para penerusnya tidak mampu membangkitkan kejayaan Majapahit. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 1 menyebutkan, pada periode tahun 1405 sampai 1433, armada Muslim dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho beberapa kali datang ke Jawa. Sejak itu, terbentuklah komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa daerah, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dari situlah Islam berkembang, terutama di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Mulai terjadi proses Islamisasi di banyak tempat di Jawa, termasuk di wilayah kekuasaan Majapahit.
Dikutip dari Sejarah Peradaban Islam di Indonesia yang disusun oleh Munzirin Yusuf, bandar-bandar dagang baru pun dibuka untuk menyaingi bandar milik Majapahit yang pengaruhnya semakin merosot. Salah satu bandar baru yang kemudian berpengaruh adalah di Demak. Disinilah nantinya berdiri Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa dan menjadi ancaman baru bagi Majapahit. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478. Pendirinya adalah Raden Patah, yang tidak lain adalah putra dari Raja Majapahit kala itu, yakni Kertabumi atau Brawijaya V, dari istri seorang wanita berdarah Cina yang bernama Siu Banci. Perkembangan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa sangatlah pesat, berbanding terbalik dengan Majapahit yang semakin melemah. Melihat situasi itu, Demak pun berencana menghancurkan Majapahit. Serangan pertama Kesultanan Demak terhadap Majapahit terjadi pada 1517 yang membuat perekonomian kerajaan Hindu-Buddha itu lumpuh. Serangan tersebut dipimpin oleh Patiunus, Sultan Demak kedua yang merupakan menantu Raden Patah. Pada tahun 1527, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana kembali menyerang Majapahit. Sultan Trenggana adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga yang merupakan adik Patiunus. Serangan kedua Demak ini benar-benar menghancurkan Majapahit, bahkan mengakhiri riwayat kerajaan yang pernah sangat perkasa di Nusantara. Meski telah runtuh beberapa abad yang lalu, namun hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit dalam berbagai rupa. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa zaman awal Majapahit antara lain sebagai berikut. Sedangkan karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman akhir Majapahit antara lain sebagai berikut. Di samping seni sastra, seni arsitektur juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Uringin Lawang, dan Candi Suku adalah merupakan bukti kehebatan seni arsitektur kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara itu. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti tentang adanya sebuah kerajaan besar yang pernah jaya dan digdaya di bumi Nusantara.